Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan tugas pengujian perangkat lunak website Tanilink. Perkenalkan, saya Ari Dwi Sulistyo, NIM 244311005. Saya Vina Nurkaila Anggreni dengan NIM 244311003. Saya Prima Mugulisan dari NIM 244311024. Untuk pengujian perangkat lunak ini, kami diberi sebuah website bernama Tanilink. Tanilink ini merupakan website seperti sosial media untuk memposting postingan bersama petani. Jadi untuk yang pertama kami menggunakan metode equivalence partitioning. Untuk sisi user, yang pertama ada registrasi. Berdasarkan antarmuka Tanilink, pengguna harus mengisi form registrasi dengan input full name wajib, email wajib, biodata opsional, password wajib, dan confirm password wajib. Untuk kondisi partisinya, untuk yang valid, semua field wajib diisi, format email menggunakan add, password dan confirm password sama. Untuk kondisi partisi yang tidak valid, ada field wajib yang kosong, format email salah, atau password berbeda dengan confirm password. Untuk tabel test case-nya, yaitu yang pertama, test case yang pertama, untuk kondisi yang dites, semua input valid dengan biodata. Untuk input datanya, full name yaitu Budi Santoso, emailnya budi@gmail.com, biodatanya petani, passwordnya 123, dan confirmnya 123. Untuk expected output-nya, data berhasil disimpan ke database, user diarahkan ke halaman login. Dan untuk hasil nyatanya atau actual result-nya, data berhasil disimpan dan user diarahkan ke halaman login. Berarti statusnya pas. Untuk test case yang kedua, yaitu semua input valid namun tanpa biodata. Untuk input datanya, full name Siti Aminah, email siti@gmail.com, biodatanya kosong, passwordnya 123, confirmnya 123. Untuk expected output-nya, data berhasil disimpan ke database, user diarahkan ke halaman login. Untuk hasil aktualnya, data berhasil disimpan, user diarahkan ke halaman login. Statusnya berarti pas. Untuk test case yang ketiga, yaitu full name invalid, sisanya valid. Untuk inputnya, full name kosong, emailnya andi@gmail.com, biodatanya kosong, passwordnya 1234, confirmnya 1234. Untuk expected outputnya, yaitu sistem menolak input, muncul pesan validasi. Untuk actual resultnya, muncul hint, please fill out this field. Berarti statusnya pas. Untuk test case yang keempat, yaitu ada email invalid, sisanya valid. Untuk inputnya, full name-nya Joko Sasmito, emailnya https://google.com, bio-nya kosong, passwordnya 1234, confirm passwordnya 1234. Expected output-nya, yaitu sistem menolak input, muncul pesan validasi. Actual result-nya, muncul hint, please include and add in the email address. Berarti statusnya pas. Untuk test case yang kelima, yaitu password invalid, tidak match, sisanya valid. Untuk inputnya, full name Eko Mulyono, email eko@gmail.com, biodatanya kosong, passwordnya 1234, confirm passwordnya 4567. Untuk expected outputnya, sistem menolak input, muncul pesan validasi. Untuk actual resultnya, muncul pesan the password field confirmation does not match. Berarti statusnya pas. Lalu selanjutnya ada fitur membuat postingan atau create new post. Berdasarkan struktur fitur Tanilink, user harus mengisi form pada modal create new post dengan input caption string atau teks dan image nullable atau opsional.
Untuk kondisi partisinya, yang valid, field caption diisi dengan string atau teks. Field image boleh diisi dengan file berekstensi gambar, JPG atau PNG, atau dibiarkan kosong atau null. Untuk kondisi partisi yang tidak valid, field caption dikosongkan atau blank atau null, atau field image diisi dengan file yang ekstensinya bukan format gambar, misalnya dokumen PDF atau docx. Untuk tabel test case-nya, untuk create new post, untuk test case yang pertama, yaitu kondisi yang dites, semua input valid dengan menambahkan foto. Untuk input datanya, untuk caption, panen raya hari ini. Image-nya diupload gambar panen JPG. Expected output-nya, postingan berhasil disimpan ke database dengan status publik dan muncul di feed teratas. Actual result-nya, postingan berhasil dibuat, namun yang muncul di feed hanya caption. Berarti statusnya fail. Untuk test case yang kedua, semua input valid, namun tanpa foto. Untuk inputnya, caption, ada yang tahu cara basmi hematikus. Untuk image-nya dikosongi. Expected output-nya, postingan berhasil disimpan ke database dan muncul di feed. Actual result-nya, postingan berhasil dibuat dan muncul di feed. Berarti statusnya pas. Untuk test case yang ketiga, kondisi yang dites, yaitu caption invalid, sisanya valid. Untuk captionnya kosong, image-nya kosong. Expected output-nya, sistem menolak input, muncul pesan error validasi, caption wajib diisi. Actual result-nya, sistem masih menerima input 0 atau kosong dan disimpan di database, juga menampilkan postingan kosong di feed. Berarti statusnya fail. Untuk test case yang keempat, kondisi yang dites, image invalid, sisanya valid. Untuk inputnya, caption jadwal tanam bulan depan. Image-nya saya input jadwal.pdf. Expected output-nya, sistem menolak input. Muncul pesan error validasi, format file harus berupa gambar. Actual result-nya, sistem masih menerima input, namun postingan tidak tertampil di feed. Berarti untuk statusnya fail. Lalu metode yang kedua ada boundary value analysis. Untuk yang pertama, kita melakukan analisis pada fitur registrasi. Sistem memiliki validasi terhadap input nama lengkap full name saat pengguna melakukan registrasi. Secara default pada database, kolom name menggunakan tipe data string atau varchar yang memiliki batas karakter tertentu. Untuk ketentuannya, panjang karakter full name minimal 1 karakter atau wajib diisi dan maksimal 255 karakter. Batas minimumnya 1, batas maksimumnya 255. Nilai yang diuji atau test value-nya minimal min dikurang 1 yaitu 0 karakter atau string kosong, min sama dengan 1 karakter, max-nya 255 karakter, max plus 1-nya 256 karakter. Untuk tabel test case-nya, menguji batasan panjang full name. Untuk test case yang pertama, pengujian batasnya tepat di bawah batas minimum atau min 1. Input full name karakternya 0 karakter atau dikosongkan. Expected output-nya, sistem menolak input, muncul pesan error. Untuk actual output-nya, muncul hint, please fill out this field. Berarti untuk statusnya pas. Untuk test case yang kedua, yaitu menguji batas minimum, tepat pada batas minimum. Untuk input full name-nya diisi 1 karakter, yaitu huruf A. Expected output-nya, form berhasil divalidasi dan data diproses. Actual result-nya muncul pesan, the name field must be at least 5 characters. Berarti untuk statusnya fail. Untuk test case yang ketiga, yaitu menguji pada batas maksimum.
Untuk input full name-nya diberi 255 karakter. Yaitu saya beri Budi Santoso bla bla bla. Untuk expected output-nya form berhasil divalidasi dan data diproses. Namun actual result-nya muncul pesan the name field must not be greater than 24 karakter. Berarti statusnya fail. Untuk test case yang keempat, tepat di atas batas maksimum atau max plus 1. Untuk input full name-nya diberi 256 karakter. Itu saya isi Budi Santoso bla 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 sampai 256 karakter. Untuk expected output-nya, sistem menolak input, muncul pesan error, full name maksimal 255 karakter atau invalid. Namun actual result-nya muncul pesan the name field must not be greater than 24 characters. Berarti untuk statusnya fail. Lalu yang kedua, ada melakukan menguji fitur registrasi. Sistem memiliki standar validasi keamanan terhadap panjang input password saat pengguna membuat akun baru agar tidak terlalu pendek dan rawan diretas. Untuk requirement-nya, panjang karakter password minimal 8 karakter sesuai dengan standar keamanan dan maksimal 255 karakter menyesuaikan nilai bit dari nilai database. Untuk batas minimumnya minimal 8 karakter, batas maksimumnya 255 karakter. Untuk nilai yang diuji min 1 sama dengan 7 karakter, untuk minimalnya 8 karakter, max-nya 255 karakter, max plus satunya 256 karakter. Untuk tabel test case-nya, kami mengetes untuk batasan panjang password. Untuk test case yang pertama, menguji batas di bawah minimum atau min 1. Input passwordnya diberi 7 karakter yaitu petani 1. Expected outputnya, sistem menolak input, muncul pesan error. Password minimal harus 8 karakter. Untuk actual outputnya, sistem menerima input dan data disimpan. Berarti statusnya fail. Untuk tes case yang kedua, menguji tepat pada batas minimum. Untuk input passwordnya diberi 8 karakter yaitu petani 12. Expected outputnya form berhasil divalidasi dan data diproses. Actual outputnya sistem menerima input dan data disimpan. Berarti statusnya pas. Untuk tes case yang ketiga yaitu menguji tepat pada batas maksimum. Untuk input passwordnya diberi 255 karakter. Kita tes dengan input peta bla 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 sampai 255 karakter. Expected outputnya form berhasil divalidasi dan data diproses. Actual outputnya muncul pesan the password field must be between 4 and 20 characters. Berarti untuk statusnya fail. Test case yang keempat menguji tepat di atas batas maksimum yaitu max plus 1. Untuk input passwordnya yaitu 256 karakter. Kami uji dengan input peta bla 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 hingga 256 karakter. Untuk expected outputnya, sistem menolak input, muncul pesan error. Password maksimal 255 karakter. Actual outputnya muncul pesan the password field must be between 4 and 20 characters. Berarti untuk statusnya fail. Untuk cause effect graphing akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina. Baik, yang ketiga yakni cause effect graphing atau tabel keputusan. Yang pertama ada sisi user registrasi, lalu identifikasi cause effect sebab dan efek. Cause yang pertama, form nama lengkap, email dan diisi, lalu password dan konfigurasi password isi. Yang ketiga, password dan konfirmasi password memiliki nilai yang sama atau match. Yang keempat, mengklik tombol registrasi. Lalu yang kelima, mengklik link login here jika sudah punya akun. Akibatnya yang pertama, yakni data tersimpan di database dan redirect ke halaman login. Yang kedua, muncul pesan error password tidak cocok.
Yang ketiga, muncul pesan error, harap isi semua kolom wajib. Lalu yang keempat, redirect ke halaman login, batal registrasi. Terus yang kedua, data keputusan user register. Yang pertama, rule pertama yakni data profile diisi, test case yang pertama true, lalu password diisi, test case pertama true, password cocok true, klik register true, klik login false, berhasil daftar ke login true, pesan password tidak cocok false, pesan kolom belum lengkap false, redirect ke login secara langsung false. Lalu test case yang kedua, data profile diisi false, password diisi, redireksi atau true, bisa false. Lalu password cocok, redireksi juga, klik register, true, klik login, false, berhasil daftar ke login, false, pesan password tidak cocok, true, pesan kolom belum lengkap, true, redirect ke login secara langsung false. Test case yang ketiga, data profile diisi, true, password diisi, false, password cocok, redireksi, klik register, true, klik login, false, berhasil daftar dan ke login, false, pesan password tidak cocok, false, pesan kolom belum lengkap, true, redirect ke login secara langsung, false. Lalu ada tabel test case, user register, ID test case user pertama, deskripsinya registrasi berhasil dengan input data lengkap, hasil yang diharapkan, yakni akun terdaftar, sistem mengarahkan ke halaman login. Lalu test case yang kedua, password tidak sesuai, input data lengkap, hasil yang diharapkan, muncul peringatan password salah. Test case yang ketiga, kolom wajib kosong, lalu inputnya nama kosong dan lainnya terisi, muncul peringatan kolom wajib diisi. Test case yang keempat, user pindah ke halaman login, dengan input klik login, berhasil pindah ke halaman login. Lalu ada sisi user, host yang pertama, email valid terdaftar di database. Yang kedua, password benar sesuai email di database. Yang ketiga, password email, format email benar menggunakan @ dan domain. Lalu efeknya, yang pertama berhasil login dan redirect ke home. Yang kedua, muncul pesan error, email atau password salah. Yang ketiga, muncul pesan error, format email tidak valid. Role yang pertama yakni email terdaftar dengan test case yang pertama true, password benar true, format email benar true, berhasil login true, pesan email atau password salah false, pesan format tidak valid false. Lalu yang kedua, email terdaftar true, password benar false, email benar true, berhasil login false, pesan email atau password salah true, pesan format tidak valid false. Yang ketiga, email terdaftar false, password benar redireksi, format benar true, berhasil login false, pesan email atau password salah true, pesan format tidak valid false. Yang keempat, email terdaftar redireksi, password benar redireksi, format email benar false, berhasil login false, pesan email atau password salah false, pesan format tidak valid true. Lalu ada tabel test case dari user login sendiri, yakni ID yang pertama atau test case yang pertama dengan deskripsi login dengan data valid, lalu memiliki input email aku@gmail.com dengan password 123, hasil yang diharapkan yakni masuk ke homepage tiny link. Yang kedua, email tidak terdaftar, email salah@gmail.com, password 123, hasilnya alert email atau password salah. Yang ketiga, password salah, lalu inputnya email aku @gmail.com dengan password salah password. Hasil yang diharapkan yakni alert email atau password salah. Yang keempat, email format email salah, email dengan input email aku gmail.com tanpa F, alert format email tidak valid. Yang ketiga, ada user edit profile dengan kaos yang pertama, mengubah
data profile, nama, email dulu. Yang kedua mengisi kolom new password, yang ketiga mengisi kolom konten new password dengan nilai yang sama. Yang keempat mengklik tombol save change. Lalu akibat yang pertama ada profil berhasil diupdate tanpa mengerti password. Lalu yang kedua profil dan password berhasil diupdate. Yang ketiga muncul error konfigurasi password tidak cocok. Yang keempat kembali ke halaman home jika klik cancel. Lalu ada tabel keputusan. Untuk case yang pertama password baru diisi false, password tidak cocok dan konfirmasi cocok, redireksi, klik save change true, klik cancel false, update profil tanpa password true, update profil dan password false. Lalu yang kedua, masih ada lagi. Iklan konfirmasi password cocok, false, kembali ke home false. Lalu yang kedua, password baru diisi true, password dan konfirmasi cocok true, klik save change true, klik cancel false, update profil tanpa password false, update profil dan password true, pesan konfigurasi password tidak cocok false, kembali ke home atau batal false. Lalu yang ketiga, password baru diisi true, konfirmasi password dan konfirmasi cocok false, klik save change true, klik cancel false, update profile tanpa password false, update profile dan password false. Pesan konfirmasi password tidak cocok true, kembali ke home atau batal false. Yang keempat, password cocok diisi redireksi, password dan konfirmasi cocok redireksi, klik save change true, klik cancel true, update profile tanpa password false, update profile dan password false. Pesan konfirmasi password tidak cocok, yakni false, kembali ke home atau batal true. Selanjutnya ada test case dari user edit profile. Test case yang pertama dengan deskripsi edit profile, lalu inputnya nama Alvina, baru password kosong, hasilnya diharapkan pesan profil berhasil diupdate, password lama tetap berlaku. Yang kedua, update profil dan password, input nama Alvina baru, password 1234, pesan sukses, user bisa login dengan password baru nanti. Yang ketiga, password tidak cocok, password lama yakni 123. Passwordnya 1234, password salahnya 3456. Dengan hasil yang diharapkan muncul peringatan password salah. Lalu yang keempat, membatalkan edit dengan input klik tombol cancel. Dengan hasil sistem mengalihkan user kembali ke halaman home tanpa menemukan perubahan. Lalu ada sisi user create post. Sebab yang pertama, post yang pertama, yakni input caption diisi, lalu input image diisi. Yang ketiga, user mengklik tombol post. Yang keempat, user mengklik tombol cancel atau icon hilang X. Akibat yang pertama yakni postingan berhasil ditambahkan ke feed paling atas. Lalu yang kedua, model tertutup tanpa menambah postingan. Yang ketiga, postingan ditambah hanya dengan teks tanpa gambar. Dengan tabel keputusan yang case pertama yakni teks yang diisi true, input gambar true, klik tombol post true, klik cancel atau X false, post berhasil, teks dan gambar true, post berhasil, teks saja false, update profile dan password false, model tertutup atau batal false. Yang kedua, caption diisi true, input gambar false, klik tombol post true, klik cancel atau X false, post berhasil, teks dan gambar diisi yakni false berhasil, hanya teks saja true, update profile dan password true, model tertutup atau batal false. Yang ketiga, caption diisi true, input gambar redireksi, klik tombol post true, klik cancel atau X false, post berhasil, teks dan gambar diisi false, post berhasil, teks saja false, update profile dan password false, batal false. Karena yang keempat, caption diisi redireksi, input gambar redireksi,
klik tombol post, klik cancel to. Post berhasil, execute berisi post. Post berhasil hanya teks saja post, edit profile dan password post, model tertutup atau batal, metro. Lalu ada tabel test case, user create post. Yang pertama, membuat post lengkap dengan input isi caption dan upload foto, lalu klik post. Hasil yang diharapkan, data tersimpan di tabel post, model tutup, dan post muncul di feed. Lalu yang kedua, post hanya gambar, post angkat caption, upload foto dan klik post. Hasil yang diharapkan data tersimpan, post muncul di feed, hanya gambar saja. Lalu test case yang ketiga, post hanya teks dengan input isi caption tanpa foto, lalu klik post. Hasilnya data tersimpan post muncul di feed, hanya teks saja. Lalu yang keempat, pembatalan input dengan isi caption, foto, lalu klik cancel. Hasil yang diharapkan batal tersimpan, post muncul di feed, hanya teks saja. Yang keempat, pembatalan input isi. Lalu yang kelima, menutup modal, klik icon hilang atau cancel di pojok modal. Modal tertutup seketika atau telah dibatalkan. Lalu yang keempat akan dilanjutkan dengan rekan saya, yakni Irma Beklisan. Baik, di sini dengan bermakna Muglisan saya akan melanjutkan penjelasan dari Alvina, yaitu yang keempat adalah start transaction testing, yaitu ada sisi user atau registrasi. Statusnya adalah status yang pertama halaman registrasi atau inputting, status kedua validasi sistem, dan status yang ketiga adalah database atau data tersimpan. Masukkan kejadian atau event. Event yang pertama mengisi data dan klik tombol register. Event yang kedua input tidak valid atau password berbeda atau kolom wajib kosong. Event yang ketiga input valid atau data lengkap dan sesuai. Aturan transisi, ketika pengguna klik tombol register, status berubah dari status 1 ke status 2 untuk proses pengecekan. Jika hasil validasi adalah event 2 tidak valid, sistem mengembalikan status ke status yang pertama agar pengguna memperbaiki data. Yang ketiga, jika hasil validasi adalah event 3 atau valid, status berubah menjadi status 3 karena data berhasil disimpan ke database. Yang keempat, setelah data tersimpan di status 3, sistem secara otomatis mengalihkan status ke halaman login. Dan yang 4.2, tabel test case atau user registrasi. Ada test case yang pertama, status yang pertama inputting, lalu inputnya event yang pertama klik register, expect outputnya sistem melakukan validasi data, status akhirnya status 2 validasi dan keterangannya transisi valid. Terus ada yang kedua, status yang kedua validasi, terus event yang kedua data tidak valid, lalu expect outputnya munculnya pesan error dan kembali ke form, lalu status akhirnya status pertama inputting, terus keterangannya transisi valid. Terus yang ketiga ada status yang kedua validasi, event yang ketiga adalah data valid, lalu expect outputnya data masuk ke database, lalu status akhirnya status 3 yaitu database dan keterangannya transisi valid. Terus yang keempat ada status yang ketiga yaitu database dan inputnya ada redirect system, expect outputnya diarahkan ke halaman login. Status yang pertama ada login dan keterangannya ada transisi valid. Terus yang ketiga ada sisi user atau user login. Statusnya ada status pertama halaman login, status kedua beranda atau homepage, masukan atau kejadian atau event. Event yang pertama input email dan password benar. Event yang kedua input email atau password salah. Terus aturan transisi, pengguna yang memasukkan data benar atau event pertama akan berpindah dari status 1 ke status 2. Yang kedua, pengguna yang memasukkan data salah atau event 2 akan tetap berada pada status pertama disertai munculnya pesan peringatan. Lalu ada 4.4 tabel test case atau user login. Test case pertama, status mulainya status 1 login, inputnya data valid, expect outputnya masuk ke homepage tiny link, status akhirnya status 2 yaitu beranda dan keterangannya transisi valid. Terus test case yang kedua ada status yang pertama login, inputnya adalah event yang kedua atau data salah dan expect outputnya adalah munculnya alert pesan kesalahan. Status akhirnya
Status pertama yaitu login dan keterangannya transisi valid. Dan 4.5 ada sisi user atau user edit profile. Status yang pertama halaman edit profile, status yang kedua profile terupdate atau homepage. Masukkan kejadian atau event. Event yang pertama klik save change dengan data valid. Yang kedua klik save change dengan konfirmasi password tidak cocok. Dan yang ketiga event 3 klik tombol cancel. Aturan transisi yang pertama, status berpindah dari status pertama ke status kedua jika penyimpanan perubahan profil berhasil ke event pertama. Yang kedua, jika terjadi ketidakcocokan password ke event kedua, status tetap di satu-satu agar pengguna melakukan koreksi. Aturan yang ketiga, aksi pembatalan event ketiga akan langsung mengubah status kembali ke homepage atau status 2. 4.6 ada tabel test case atau user edit profile. Untuk test case yang pertama, status pertama edit, terus inputnya simpan valid, terus pesan profil berhasil diupdate, terus terupdate, lalu keterangannya transisi valid. Terus test case yang kedua, status yang pertamanya edit, lalu passwordnya berbeda, maka expect outputnya munculnya peringatan password salah, lalu status akhirnya status pertama yaitu edit, dan keterangannya transisi valid. Lalu ada test case yang ketiga, yaitu statusnya edit, lalu klik cancel, lalu kembali ke halaman home tanpa perubahan. Status akhirnya yaitu home, lalu keterangannya transisi valid. Terus ada 4.7 yaitu sisi user atau user create post. Statusnya yang pertama model create post atau terbuka. Status yang kedua postingan terbit atau muncul di feed. Masukkan kejadian atau event. Event yang pertama klik tombol post dengan isi valid. Event yang kedua klik tombol cancel atau icon X. Aturan transisi yang pertama, jika pengguna menekan tombol post atau event pertama, status berubah dari status 1 menjadi status 2. Yang kedua, jika pengguna memilih membatalkan atau event 2, model tertutup dan status kembali ke tampilan utama yaitu status 2 tanpa menambah data. Itu ada di 4.8 tabel test case atau user create post. Test case yang pertama, status mulainya yaitu status modal yang pertama, yaitu inputnya klik post, lalu expect outputnya postingan muncul di feed, status akhirnya status 2 yaitu feed, keterangannya transisi valid. Terus ada test case yang kedua, status yang pertama modal, inputnya event kedua atau klik cancel, expect outputnya modal tertutup secara seketika, yaitu status akhirnya status 2 yaitu feed, dan keterangannya transisi atau valid. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.